Terima kasih teman-teman semuanya sudah join untuk perkuliahan kita pada kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya teman-teman sudah berlatih kaitan dengan penjumlahan, perkalian, lalu nilai maksimum, nilai minimum, lalu kemarin juga sudah ada tugas kaitan dengan bagaimana mengkategorikan nilai A, B, C, maupun dengan kategori lulus tidak lulus. Nah, selanjutnya kita lebih jauh kembali untuk berlatih kaitan dengan uji validitas data. Jadi uji validitas data nanti akan digunakan oleh teman-teman ketika memang teman-teman melakukan penginputan data atau memasukkan data supaya data tidak terjadi kesalahan. Oke, teman-teman di Kulino sudah saya berikan Excel-nya. Nah, nanti Excel-nya teman-teman silahkan buka untuk berlatih bersama-sama. Nah, nanti silahkan ikuti apa yang ada di video ini, panduannya supaya teman-teman tidak salah dan tidak terjadi error dalam penginputan. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan juga ini nanti menggunakan Excel yang 2019 maupun Excel yang di atasnya atau di bawahnya. Nanti yang membedakan biasanya dalam rumusnya biasanya menggunakan titik koma, bisa diganti dengan koma. Jadi nanti menyesuaikan saja. Oke, kita menggunakan data yang hampir mirip dari yang kemarin. Jadi ada nama mahasiswa, lalu ada jenis kelamin. Nanti ini ada tambahan ya, ini ada tambahan untuk provinsi ya, dan juga kota kabupaten asal. Nah, di sini kita yang pertama-tama kita ingin memasukkan jenis kelamin dulu. Nah, jenis kelamin ini umumnya teman-teman manual. Jadi contoh jenis kelamin Jian Fahira ini perempuan, perempuan atau Kirma pria, ya kan? Terus gitu terus. Nanti akan terjadi kita sangat mungkin terjadi kesalahan. Contohnya kita kesalahannya pria 2 kali atau kesalahannya nanti laki-laki. Nah, laki-laki. Nah, data seperti ini menjadikan data kita itu tidak valid, ya kan? Tidak valid sehingga hal ini sangat memungkinkan terjadinya missing dalam suatu pengolahan data. Tentu hal ini tentu sangat dihindari ya. Sebagai teman-teman seorang mahasiswa dan nanti lulus ketika bekerja tentu akan sangat dibutuhkan dalam pengolahan data seperti ini. Nah, teman-teman, ini boleh kita hapus dulu ya. Nah, kita akan gunakan validasi data. Validasi data di sini nanti akan digunakan di toolbar di sini data nanti menggunakan data validation. Nah, data validation nanti teman-teman silakan klik yang bawah, nanti akan ada data validasi, silakan diklik, nanti akan ada pilihannya di sini. Nah, pertama-tama kita ingin memberikan atau memvalidasi kaitan dengan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini saya sudah memiliki data awal. Data awalnya jenis kelamin, provinsi, ya, kabupaten kota maupun kabupaten kota yang lainnya. Nah, kita fokus dulu yang di sini pada jenis kelamin. Kita sudah ada jenis kelamin yang akan kita masukkan adalah data pria atau wanita. Ya, pria atau wanita. Tidak menggunakan laki-laki maupun tidak menggunakan perempuan. Jadi hanya dua, pria dan wanita. Pertama-tama teman-teman bisa menggunakan pindah ke sheet data akhir ya. Nah, pada data akhir teman-teman pertama-tama kita lakukan blok dulu. Di bloknya tidak sampai dengan yang atas ya, tidak sampai dengan kepala, tapi kita blok dulu datanya dari kolom B2 ya, B2 di sini ingat selalu ya, kolom B2 lalu sampai ke bawah data B34. Nah, setelah kita blok seperti ini, teman-teman lanjut ke data ya, data lalu klik data validasi ya, data validasi, klik lagi. Nah, nanti akan ada setting input lalu error alarm
Nah, di sini bisa teman-teman klik ya, atau teman-teman kalau mau memberikan penjelasan nanti kita tambahkan di sini ya. Silahkan kita di setting dulu aja, fokus di setting. Nah, di allow di sini silahkan diklik. Nah, ini kan banyak nih. Ada any value, whole number, decimal, list, dan lain-lain. Teman-teman silahkan klik di list ya. Di list. Lalu teman-teman klik. Nah, di sini kan ada source atau sumber. Silahkan klik panah di atas di sini. Nah, akan muncul seperti ini data validasi. Lalu klik sheet di data awal. Lalu blok. Ya, blok di sini. Dua, pria dan wanita. Nah, teman-teman, ketika ada data yang menunjukkan simbol dolar di sini, berarti dia sudah dikunci. Jadi nanti datanya tidak akan mengikuti pergerakan, ya, tidak akan mengikuti pergerakan di sini. Jadi hanya ada dua pilihan saja, pria ataupun wanita di sini. Nah, ketika teman-teman sudah muncul seperti ini, silahkan klik enter atau tekan enter di keyboard teman-teman. Nah, lalu klik OK di sini. Kalau mau langsung diklik OK, ya kan? Tapi kalau pun mau memberikan uh, pesan, seumpama ada kesalahan, ya. Jadi contoh teman-teman hanya ingin memberikan peringatan bahwa peringatan ya, peringatan isi data pria atau wanita. Di sini sudah bermesas. Ini errornya kalau mau diberikan juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Lalu klik OK di sini. Di sini akan ada muncul peringatan. Nah, peringatan isi pria atau wanita, karena sudah ada peringatan. Nah, kalaupun mau memberikan kesalahan tadi, di error tadi mau diberikan, cek kembali ya. Nah, teman-teman ingin memberikan peringatan, contoh teman-teman ternyata lupa nih, teman-teman mengisi perempuan, nah, akan ada cek kembali ya kan peringatannya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik di sini. Jian Faina itu apa? Pria atau wanita? Wanita. Irma pria atau wanita? Nah, silakan teman-teman nanti dilakukan ya, data ya. Akan di satu pilihannya saya tidak salah. Ya. Yang saya lakukan seperti ini silakan di satu-satu datanya. Karena kita nanti silakan dilengkapi ya untuk data di bawah ini. Saya tidak akan mengisi semuanya secara full, tapi teman-teman silakan nanti diisi untuk latihan supaya lebih paham. Oke, itu ya untuk yang pertama, tidak ada kendala ya, karena memang cukup sederhana, cukup mudah. Jadi teman-teman saya harap lebih bisa lah untuk yang pertama ini. Lalu yang kedua teman-teman, kita ingin melihat provinsi asalnya dari respondennya, dari Jihan, Kirma, dan lain-lain provinsinya. Nah, kita bisa lihat dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, kita blok dulu seperti tadi, kita blok ya sampai dengan kolom B34 di sini. Lalu klik data validasi, sama Mas ya dengan data validasi. Nah, di sini kan kita akan diminta di setting ya, setting seperti tadi, di allow tadi. Kita ingat selalu pilih di list ya. Di list teman-teman selalu perhatikan di sini, jangan sampai keliru. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau checklist di sini dibiarkan saja nggak apa-apa, tetap checklist seperti ini. Nah, lalu sumber atau source teman-teman seperti tadi diklik, lalu di data awal teman-teman pilih di sini. Nah, ada dua provinsi yang kita gunakan ya, provinsinya kita blok Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Ketika ini sudah diblok,
maka ini sudah terkunci teman-teman, ya kan? Seperti tadi, tekan enter di keyboard teman-teman. Ya, kalau mau memberikan pesan, ya boleh. Hanya 2 provinsi. Hanya 2 provinsi. Ya, bisa diberikan peringatan sekembali. Memang teman-teman ingin memberikan peringatan ketika memang ada data yang salah. Nah, ini bisa teman-teman klik OK di sini. Nah, sudah muncul. Nah, hanya ada 2 provinsi. Nah, teman-teman nanti dalam hal pengisian di provinsi ini atau provinsi asal, teman-teman boleh asal ya, asal untuk latihan saja, boleh nanti ya sini. Nah, oke, ini ya nanti silahkan dilengkapi sampai dengan 34 ya. Nah, selanjutnya yang lebih spesifik kembali kita akan membahas kaitan dengan kota atau kabupaten asal. Ya, kabupaten asal, kota ini kan tentu memiliki kriteria khusus. Contoh kita lihat di data awal. Ini sudah saya buatkan data ketika Provinsi Jawa Tengah kita hanya sebagai contoh kita menggunakan data Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Kendal. Ini hanya ada di Jawa Tengah. Lalu Jawa Timur kita gunakan Surabaya, Kediri, Blitar, dan Malang. Nah, di ini sudah saya berikan judulnya ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, bagaimana kita bisa melihat nanti otomatis ketika saya pilih Jawa Timur, ya kan, munculnya ya kota kabupaten Jawa Timur, bukan Jawa Tengah, ya kan. Jadi kalau teman-teman tadi contoh, tadi kan penggunaan seperti ini datanya ya. Kita blok, lalu kita validasi. Ini adalah contoh yang salah ya. Kita validasi, kalau tadi kan cuma seperti ini teman-teman, ya kan. Contoh kalau teman-teman mau klik di sini Jawa Tengah, ya kan. Kita enter, lalu kita enter di sini. Di sini nanti ketika teman-teman Jawa Timur, munculnya cuma kota Semarang. Nah, kalau teman-teman mau klik satu-satu, mau bikin data validasi ulang satu-satu, contoh di Jawa Timur ya, saya kliknya di Jawa Timur, data awal, itu sangat lama. Dan itu bukan teknik validasi. Jadi, kita hilangkan dulu untuk validasi yang tadi di awal dengan cara klik kembali, lalu clear all untuk kembalikan. Nah, bagaimana Pak untuk kita bisa melihat Jawa Timur ya sesuai Jawa Timur, Jawa Tengah ya sesuai Jawa Tengah, supaya terotomatis nih. Nah, teman-teman diperhatikan baik-baik ya untuk yang sesi kali ini karena cukup membutuhkan konsentrasi di sini. Nah, kita akan gunakan seperti tadi tekniknya. Kita blok dulu, ya, kita blok. Lalu kita klik data validasi seperti tadi, sama. Settingnya kita sama, menggunakan list. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan rumus indirect ya. Indirect, nah, sama dengan indirect. Lalu kita kurung buka, lalu klik di paling atas ya, paling atas di kolom C2 sini. Nah, ini kan munculnya dolar. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ketika muncul dolar ini dia akan terkunci. Padahal kita ingin datanya mengikuti ke bawah ya ikut ke bawah. Ya kan? Perubahan nama ya akan mengikuti perubahan. Nah, silakan teman-teman blok di sini ya dari awal dolar sampai dengan angka 2, lalu tekan Fn F4 atau F4 silakan kalian sesuaikan dengan komputer teman-teman atau laptop teman-teman. Kalau di tempat saya adalah Fn F4 sebanyak 3 kali. Fn F4 3 kali. Nah, sampai muncul C2. Jadi akan muncul kolom C2 atau sheet C2 di sini. Jadi nanti akan mengikuti ketika dia turun ke C3, C4 dan seterusnya dia akan mengikuti. Nah, setelah di sini teman-teman
jangan langsung dikurung tutup, nanti tidak akan muncul. Ya kan teman-teman, kursornya ditaruh di depan kurung buka, lalu teman-teman ketikkan substitute. Substitute ini gunanya untuk apa, Pak? Nah, substitute di sini gunanya untuk mengganti. Nah, nanti tulisan Jawa Timur, Jawa Tengah yang biasanya nanti kalau teman-teman tidak menggunakan substitute nanti tidak akan muncul karena dia membacanya hurufnya atau kalimatnya itu kalimat yang tidak ada spasinya, sehingga kita gunakan substitute untuk mengganti tombol spasi menjadi istilahnya kalimat yang satu kalimat atau kata satu kalimat itu ada spasinya. Silahkan teman-teman perhatikan ya, substitute lalu kurung buka kembali. Ini aktif ya, aktif di sheet C2. Lalu titik 2, nah perhatikan titik 2 atau koma, silahkan teman-teman perhatikan sendiri di laptop masing-masing. Lalu tanda petik, lalu spasi, tanda petik kembali, lalu titik 2 atau koma, silahkan diperhatikan di laptop masing-masing, titik 2 kembali, lalu underscore. Nah, underscore di sini tadi yang sampaikan bahwa kalau kita tidak menggunakan substitute, dia akan membaca satu kalimat tanpa spasi, sehingga kita menggunakan substitute. Nah, underscore, tanda petik kembali, ya, lalu kurung tutup 2 kali. Ini ya, indirect substitute. Teman-teman jangan sampai salah nanti. Ketika ada seperti ini, the source correctly evaluated to error, do you want to continue? Silahkan teman-teman di continue. Ini kan tidak muncul nih teman-teman, muncul kan, jadi ada yang error. Jadi kita akan perhatikan mana yang error tadi. Oke, kita lanjutkan. Jadi bagian mana Pak tadi yang error? Sebenarnya rumus di sini semuanya sudah benar teman-teman, rumus di sini semuanya sudah benar. Nah ternyata ada bagian yang ternyata belum terlewat tadi ya. Ternyata di sini data awal di sini teman-teman harus memberikan nama ya, nama dengan cara di formula ya kan, di define. Kalau di sini sudah saya ada beberapa define ya kan, sudah saya bikin ya. Jadi contohnya define di sini teman-teman silahkan blok di sini, lalu di define name boleh ya, define name boleh, create the section boleh. Kalau tidak langsung diklik di sini aja ya, provinsi seperti itu. Provinsi. Lanjutnya di sini, kan di sini masuknya ada Jawa Tengah. Tadi saya sudah berikan Jawa Tengah ya. Lalu di sini juga sudah, yaitu adalah Jawa Timur. Jadi saya bisa diblok langsung ditulis saja tanpa harus menggunakan underscore ya, atau di define. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat ini ada berapa. Oh ternyata di sini masih ada kurang satu di jenis kelamin. Bisa kita tulis di sini. Jenis kelamin. Jenis underscore kelamin. Enter, nanti di sini sudah ada. Nah, ya kan sudah ada. Ketika teman-teman nanti nulis, nah seperti ini. Hanya 2 provinsi. Nah, ini contoh. Tadi hasil rumus Jawa Tengah. Jawa Tengah tidak mungkin sampai ke Surabaya kan? Nah, sudah muncul Jawa Timur. Nah, itu sudah muncul semua teman-teman. Jadi tidak akan terjadi missing. Nah, tidak akan terjadi missing. Nah, seperti ini. Sudah sangat nyaman kita. Nah, jadi nanti teman-teman diisi semua untuk tugas pada pertemuan, untuk latihan ya, untuk latihan pada pertemuan kali ini. Nanti akan saya berikan kembali tugas yang lain supaya teman-teman belajar
lebih dalam kembali. Begitu teman-teman, terima kasih untuk sesi kali ini. Semoga paham. Nanti kalau tidak ada yang atau ada yang tidak paham, silakan teman-teman komunikasikan di grup. Terima kasih. Sehat selalu untuk kita semuanya.